Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Luciani Syahputri. Hai, apa kabar sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman? Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar sahabat RSUD Dr. Sudirman? Kita berjumpa dalam Sudirman Podcast hari ini. Hari ini Sudirman Podcast Kamis tanggal 12 Januari 2023 berjudul Mengenali Diabetes Mellitus dan Bagaimana Mencegah Komplikasinya. Tidak tunggu lama-lama lagi sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, kita kedatangan dua orang narasumber yang sangat spesial. Salah satunya dokter spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dokter Umi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Dokter Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Saya Dr. Umi Wahyuli Sangada, salah satu dokter penyakit dalam di RSUD Dr. Sudirman. Salam sehat, bahagia selalu. Ya, salah satunya seorang ahli gizi RSUD Dr. Sudirman. Silakan Mbak Asih. Iya, terima kasih Dokter Lucy. Selamat pagi, salam sehat, sobat sehat semuanya. Alhamdulillah pagi ini kami bisa menyapa sobat sehat semuanya. Mudah-mudahan sobat sehat semua dalam keadaan sehat. Saya Asih Handayani, salah seorang ahli gizi di RSUD Dr. Sudirman Kebumen ini. Terima kasih Dokter Lucy. Sehat Mbak Asih? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Asih. Seperti ini ya Dok, masih pakai masker. Oh iya, lagi sakit ya Mbak? Iya, Dokter Umi, ini pagi ini tema dari Sudirman Podcast itu sangat-sangat spesial nih, mengenai diabetes atau DM atau sakit gula dok ya. Ada pertanyaan dari saya nih dok, apa sih yang dimaksud diabetes mellitus atau sakit gula? Untuk mungkin sahabat saya pengen tahu ya. Ya, diabetes mellitus ya biasanya masyarakat menyebutkan sakit gula atau kencing manis. Itu adalah suatu penyakit metabolik ya, penyakit metabolik istilahnya, yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, penyebabnya terutama karena gangguan produksi insulin atau sekresi insulin ya istilahnya, atau kerja insulinnya. Jadi gangguannya bisa diproduksinya atau di kerjanya. Jadi, dok ya. Sering kita sebut sebagai gangguan sensitivitas insulin. Ada insulinnya tapi fungsinya tidak optimal. Oh begitu ya dokter. Jadi karakteristiknya itu kadar gula darahnya tinggi. Kadar gula darahnya tinggi. Jadi diabetes mellitus itu adalah kadar gula yang tinggi ya dok ya di dalam tubuh ya dokter ya. Nah, penyebab diabetes itu gimana sih dok? Penyebabnya yang utama, apakah ada salah satu keturunan atau mungkin ada pola hidup yang kurang baik atau gimana dokter? Tiba-tiba orang ngerasa pergi ke seorang dokter, tiba-tiba dinyatakan ibu atau bapak ini terkena diabetes atau sakit gula, itu gimana dokter? Dokter ini mungkin bisa menjelaskan? Penyebabnya sebenarnya multifaktorial ya. Jadi tergantung dari tipenya. Jadi diabetes mellitus itu ada beberapa tipe. Ada tipe 1 itu biasanya bisa diderita oleh anak-anak atau usia muda. Itu diabetes tipe 1. Penyebabnya seringkali karena autoimun atau memang idiopatik, tidak kita ketahui penyebabnya. Yang kedua, diabetes tipe 2 itu seperti yang saya sebutkan tadi, penyebabnya itu terutama karena gangguan sensitivitas insulin atau resistensi insulin. Tapi bisa juga disertai dengan gangguan produksi insulin. Itu yang tipe 2. Biasanya diderita pada usia dewasa. Ada lagi DM tipe lain. Nah, ini DM tipe lain itu disebabkan oleh mungkin pengaruh obat. Pengaruh obat ya dokter ya. Sering golongan tertentu ya itu menyebabkan gula darahnya tinggi, jadi mengganggu juga di sensitivitas insulinnya. Tapi awalnya mungkin dia nggak ada
nggak ada gangguan di kelenjar itu yang menghasilkan insulin, tapi karena pengaruh obat, mungkin karena dia memang harus memakai obat itu, Ya dokter. jadi akhirnya terganggu metabolisme gulanya. Berarti ini kalau dari penjelasan dokter Umi, diabetes atau sakit gula ada tipenya sampai 3 ya dok ya? Ya, tipe 1, tipe Ya, 2, tipe lain-lain. Nah, lain-lain. Terus ada lagi sebenarnya Ya. diabetes yang diderita oleh ibu hamil. Ibu hamil. Sebelum hamil dia nggak menderita sakit gula, Ya. tapi karena setelah hamil trimester 2-3 itu namanya diabetes gestasional. Oh, ya. Ada yang nanti setelah melahirkan sembuh, tapi itu juga menjadi faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Ya. Berarti ada 4 ya tambahannya dengan diabetes hamil ya, gestasional ya. Nah, berarti ini usia yang diabetes tipe pertama itu usia anak-anak ya dok, atau usia muda ya dokter ya? Itu kalau maaf dokter, kalau usia muda tuh sekitar berapa ya dok mulainya? Biasanya kurang dari 20 tahun. Kalau pasien-pasien dewasa kan 18 tahun ke atas. 20 belum ada 20 tahun datang dengan mungkin penurunan kesadaran. Ternyata karena gula darahnya tinggi yang belum diketahui sebelumnya. Berarti kurang dari 20 tahun ya dokter ya. Nah, kalau yang kedua ini karena resisten insulin ya dok ya, itu berarti usia sudah di atas 40 apa gimana dokter? Bisa ya dok? Rata-rata 40 tahun ya. Harus sudah waspada, kita mulai screening, apalagi yang punya faktor resiko. Faktor resiko tuh misalnya keturunan apa dok? Ya, bisa ya dok ya, keturunan. Tapi yang utama ya dok. Sebenarnya gimana faktor dokter? risikonya itu Ya. Orang dengan berat badan yang melebihi normal. Oh gitu dokter ya. Jadi dihitung dulu IMT-nya kira-kira lebih dari 23. Nah, orang-orang yang dengan berat badan lebih dari IMT-nya 23 dengan faktor risiko, terutama ada riwayat keluarga, entah orang tua atau mbahnya atau Pak D, budenya, omnya, itu harus waspada ya dokter ya. Mulai screening usia 40 tahun harus mulai screening ya. Berarti siapapun bisa terkena diabetes ya dokter ya. Nah, jadi jangan maksudnya ngerasa di dalam keluarga tidak ada sama sekali sakit diabetes, belum tentu ya dokter ya. Bisa terjadi juga ya dok ya. Berarti kalau yang kedua seperti itu, mungkin yang ketiga itu pengaruh obat ya dok ya. Mungkin apa tuh dokter, mungkin bisa kasih contoh ke sahabat sehat. Ya, yang banyak itu sebenarnya golongan kortikosteroid ya. Oh, golongan kortikosteroid. Orang-orang biasanya kadang ada yang beli sendiri. Pil jodoh ya dok ya. Pil jodoh isinya apa ya? Kayak gitu dok. Iya. Jodoh ya. Jodoh buat saat itu dokter, buat saat ke depan tidak jodoh. Iya. Jadi itu kalau minum itu dok, gatalnya hilang, nyerinya hilang. Jadi dok, seperti itu dok. Beli lagi, dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Mungkin bisa seperti itu ya dok ya, maksudnya racikan maaf yang nggak jelas ya sahabat sehat ya. Kita nggak tahu isinya. Ya. Intinya nggak tahu, tiba-tiba beli ya dinamakan pil jodoh. Biasanya kalau pasien-pasien itu ngertinya pil jodoh ya. Nah maaf dok, ini ada satu nih yang terakhir, diabetes gestasional atau saat ibu hamil atau setelah melahirkan ya, atau hamil saja gitu. Gestasional itu yang didapat saat kehamilan saja. Setelah dia melahirkan apakah masih bisa normal? Bisa normal. Berarti sifatnya sementara ya dokter ya? Iya sementara. Tapi emang orang-orang yang pernah menderita diabetes gestasional harus juga waspada. Jadi merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes selanjutnya. Jadi bisa harus hati-hati juga. Pola hidupnya ya. Pola hidupnya dokter ya, dari segi makanannya juga ya dokter ya. Kita sehari-hari. Gitu. Berarti tetap ya dengan diabetes kehamilan, untuk setelah melahirkan walaupun dikatakan normal ya dokter ya, bisa terjadi nanti suatu-suatu naik lagi ya dok ya. Nah, kalau dari segi pola hidup dan mungkin makanan-makannya yang kurang baik ya dokter ya. Nah, apakah diabetes ini bisa disembuhkan ya dokter ya?
Kira-kira menurut dokter Umi ini gimana nih? Ya, ini banyak Sekali, menjadi pertanyaan ya, gimana, pasien-pasien yang datang. Ya. Kapan saya sembuh? Kapan Ya. saya berhenti minum obat? Ya, Dok. Gitu ya. Jadi memang untuk sakit gula ini Ya. bukan seperti penyakit infeksi akut ya. Ya. Ketika sembuh udah berhenti, nggak minum Selesai obat gitu lagi, ya. minum antibiotik udah sembuh, nggak minum lagi. Ya. Ya, jadi kalau diabetes ini suatu penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Sulit sembuh tuh sahabat ya. sehat ya. Hanya bisa terkontrol ya, dikendalikan. Ya, dengan Jadi, obat mungkin ya dokter. Yang pertama pasti gaya Gimana? hidup dulu, pola Gaya hidup ya, tuh, gaya hidup. Kalau misalnya ya Gimana, dengan Dok? saya sudah diet Ya. ini di sini bukan berarti tidak makan sama sekali ya. Tuh, tidak makan sama sekali. Puasa selama 4 hari. mengatur apa yang Mengatur dimakan. makanan ya, dokter ya. Terus Ya. dengan exercise atau Ya, olahraga olahraga ya, Dok. yang baik, teratur, ritmis. Bukan pekerjaan sehari-hari ya. Saya udah nyuci piring, nyuci baju kan kayak olahraga, Dok. Bukan ya dokter ya. Jadi Bukan. kalau mencuci, menyapu itu bukan ya dok ya. Jadi, Bukan tuh sahabat olahraga sehat. teratur, makan makanan Olahraga yang teratur. kalorinya Ya. tidak berlebih, Ya. itu sudah terkendali ya nggak usah pakai tambahan obat. Iya, Dok. Tapi kalau memang sudah berusaha dengan 2 itu tadi tapi Ya. belum terkendali, gulanya masih tinggi Iya. ya harus dibantu dengan obat. Oh begitu ya dokter. Terakhirnya ya, akhirnya Iya. dengan obat ya dokter Iya. ya. Jadi dengan gaya hidup tuh sahabat sehat ya. Jadi intinya diabetes atau sakit gula sulit disembuhkan ya dokter ya. Iya, Hanya tidak dikendalikan dan dikontrol ya. Jadi dengan gaya hidup yang sehat. Kalau memang dengan gaya hidup tidak sehat, akhirnya harus minum obat ya. Iya. Ya, harus Bantu itu ya obat. dok ya. Nah, hal-hal apa saja sih untuk pencegahan komplikasi dari diabetes itu atau sakit gula mungkin secara jangka panjang dan jangka pendek dokter? Mungkin dokter bisa menjelaskan ke sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman? Ya, jadi yang dikhawatirkan dari diabetes ini adalah komplikasi. Komplikasi ya dokter yang ya. kadang-kadang tidak muncul segera ya. Ada komplikasi akut, ada Ya. komplikasi menahun Ya. atau kronik. Ya. Kalau yang akut ya tentu saja gula darah yang sangat tinggi karena Ya. mungkin baru ketahuan, kemudian tidak minum obat, belum minum obat ya, tahu-tahu Ya. kok ada misalnya serangan jantung, Iya, gulanya Dok. tinggi, mungkin karena sebelumnya ya. dia nggak tahu Ya. komplikasi akutnya. Ya. Kalau komplikasi akutnya Akut. sebenarnya gula darahnya yang tinggi ini. Ya. Jadi yang dikhawatirkan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ya dokter ya. Ya. Jadi ada namanya KAD ya, Ya. sama HS. Nanti itu biasanya munculnya kalau di masyarakat Ya. nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Pingsan. Pingsan ya dokter ya. Iya. Ya. Terus Berarti ya. yang kedua adalah Ya. komplikasi menahun atau Oh kronik. ya, Nah, ini yang menahun dan kronik atau kronis ya dok. seringnya kita nggak ngerasa ya, Ya. maksudnya Ya. saya gulanya tinggi baik-baik saja, nggak ada keluhan gitu. Intinya tidak ada keluhan ya dokter Iya, ya. tapi sementara itu perjalanan komplikasinya itu Iya. berlangsung terus. Oh, iya, iya, Apa iya. yang bisa terjadi? Mhm. Jadi untuk gula darah yang tinggi itu Ya. ada 2 bagian pokok yang Iya, terkena. betul. Jadi namanya makroangiopati sama mikroangiopati. Angiopati Mikro dan itu kalau mikro itu mikro kan kecil ya. Jadi Ya. mengenai pembuluh darah yang kecil-kecil. Sangat kecil-kecil ya, dokter, Di mana ya. itu? Di ginjal, Ya. di mata, terus di ini apa namanya? Pembuluh darah yang kecil-kecil misalnya di kaki, pokoknya di Bagian daerah yang tepi ya. tepi ya, dokter Iya. ya. Nah itu untuk mikroangiopati. Jadi kita mengendalikan gula darah itu agar tidak terjadi gagal ginjal, Iya. kemudian kebutaan, Ya. ya. Tadi karena mengenai pembuluh darah kecil yang di mata. Nah itu yang kecil-kecil. Terus yang besar, Iya, Dok. yang besar itu mengenai apa biasanya adalah pembuluh jantung koroner. Jadi Ya, bisa jantung terjadi koroner serangan ya, Dok. jantung. Terus stroke, Dok. jadi otak. Iya. Kemudian pembuluh arteri perifer. Jadi tiba-tiba nanti
terjadi Ya. biru kakinya. Tiba-tiba biru ya, Nah, bagian betis dok. bagian ujung jari biasanya. Ujung jari ya, Ujung jari. ya. Terus tiba-tiba harus diamputasi, itu kan sangat disayangkan kalau Ya. tiba-tiba terjadi seperti itu. Ya. Makanya kita semaksimal mungkin mengendalikan gula darah agar normal. Oh gitu ya dokter ya. Berarti ini komplikasinya sangat luas ya dok ya. Kalau akut berarti secara tiba-tiba nih dok ya. Tiba-tiba lemes, penurunan muntah-muntah, terjadi penurunan sadar atau pingsan, sahabat sehat ya. Tiba-tiba masuk ke gawat darurat RSUD Dr. Sudirman, kok gulanya tinggi banget ini, padahal dia nggak pernah ada sakit gula ya dokternya. Itu contohnya secara tiba-tiba ya dok. Tapi kalau secara kronis atau menahun itu banyak ya yang mungkin dari pembuluh darah kecil ya, besar mungkin jantung ya dok ya, atau stroke ya dokter ya. Ya itu sahabat sehat harus hati-hati. Nah, gula darah yang normal bagi penderita diabetes atau sakit gula itu berapa sih dok? Misalnya dia sudah pengobatan rutin, nah itu berapa dokter? Jadi kita untuk kontrol gula melihatnya gula darah puasa ya sebenarnya bagusnya. Maksudnya gula darah puasa ini adalah tidak makan selama 8 jam. 8 jam. Tidak makan selama 8 jam. Pada saat mau pemeriksaan ya dokter jadi ya. Tidak ada kalori, tapi dia boleh minum air putih. Boleh minum air putih ya dokter ya. Selama 8 jam. Targetnya kalau sudah dalam pengobatan itu 80 sampai 130. 80 sampai 130 ya dokter ya. Itu ngelihat gula darah puasa. Pada saat puasa ya. Berarti kalau sewaktu yang sebenarnya kurang pas untuk menilai kontrol gulanya baik atau enggak. Kalau sewaktu ya mungkin di bawah 200. Kalau bisa 200. Di bawah 180. Oh ya, berarti saat sudah terkontrol ya dokter ya sakit gulanya, berarti untuk gula darah puasa harus puasa 8 jam ya untuk pemeriksaannya sebelum pemeriksaan. Nah itu gula darah harus targetnya 80 sampai 130 ya dokter ya. Kalau misalnya gula darah sewaktu kurang dari 180 ya dokter ya, jadi pada saat datang dia dicek ya dok ya segitu ya dokter ya. Nah sahabat sehat seperti itu ya. Apabila mungkin ada sahabat atau mungkin saudara, keluarga yang mempunyai sakit gula, itu harus dicek gula darah puasa ya dok ya. Itu sebelumnya kalau kendali gulanya dengan baik ya. Nah, bagaimana sih olahraga untuk penderita diabetes dokter? Mungkin untuk mengendalikan dari gulanya yang selalu tinggi atau gimana dokter sebaiknya? Sahabat sehat pengen tahu nih. Jadi ada olahraga ya. Memang itu sebagai salah satu lini yang utama untuk tata laksana pasien diabetes. Terutama mungkin kalau yang belum terjadi komplikasi. Nanti kalau udah terjadi komplikasi mungkin olahraganya akan lain ya. Seperti itu kalau dokter ya. Misalnya belum terjadi komplikasi adalah olahraganya yang bersifat aerobik. Maksudnya aerobik ini bukan yang resisten harus loncat-loncatan otot ya. Gimana dok? Jadi seperti jogging, kemudian jalan cepat juga boleh. Bersepeda santai boleh. Sepeda. Terus berenang juga bisa. Boleh. Senam juga boleh. Yang harus diperhatikan itu waktunya. 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit ya dok ya. 3 sampai 5 kali dalam seminggu. 3 sampai 5 kali sahabat sehat. Jangan lupa olahraga ya. Kalau mau jeda jangan lebih dari 2 hari. Oh, nggak boleh 2 hari, berarti hari ini olahraga, besok nggak, besok lagi. Ya, minimal selang-seling ya dok. Ya kalau mau dihitung per minggu 150 menit. 150 menit dalam waktu per minggu ya. Dengan syaratnya intensitasnya sedang. Jadi yang dimaksud intensitas sedang itu kalau dihitung denyut jantung maksimalnya itu 50 sampai 70%. 50 sampai 70% ya dokter ya. Intensitas denyut jantung maksimal ya. Ketika olahraga kan denyut jantungnya akan naik. Kan sebelumnya pemanasan dulu ya. Jadi itu awal berapa? Istirahat berapa? Jangan melebihi 70%. 70% ya dokter ya. Jadi kelelahan. Kelelahan nanti malah jadi pingsan ya dokter ya. Ya sahabat sehat, jadi olahraga untuk penyakit diabetes atau sakit gula yang sudah terkontrol ya dokter ya. Nah ini sebaiknya melakukan jogging ya atau lari santai-santai ya dok ya. Jalan santai. Jalan cepat. Kalau joggingnya lari ya dok ya.
terus sama sepeda tuh boleh renang ya dok. Nah itu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi kalau dalam waktu seminggu itu 150 kali per menit ya dok. 150 menit. 150 menit per minggu ya dok ya. Berarti intinya boleh dijeda satu hari. Misalnya Senin olahraga, Selasa enggak, Rabu olahraga kayak gitu ya dok ya. Ya itu seperti itu ya sahabat sehat. Jadi kita selain minum obat, mungkin yang sudah punya sakit gula juga harus ada olahraganya dokter ya. Nah ini ada narasumber yang sangat spesial tentang masalah makanan. Ini makanan apa nih? Oh ya Mbak Sih, ini sahabat sehat kepingin tahu nih ya bagaimana sih pengaturan makanan yang sehat untuk sakit gula atau sakit diabetes. Iya, baik dok. Mungkin bisa menjelaskan ya. Iya, tadi dokter Umi sudah menjelaskan tentang penyakitnya, tentang komplikasinya. Sekarang kita bicara enaknya, makanan. Ya, gimana nih Mbak Sih? Ya, bagi penderita diabetes memang diperlukan pengaturan makanan yang cukup disiplin. Ya, betul. Kenapa? Karena pengaturan makanan di sini diperlukan untuk penyetabilan gula darahnya supaya stabil gula darahnya sehingga tidak terjadi komplikasi karena kan untuk sakit gula itu kan tidak seperti sakit-sakit lain, misalkan saja kalau fraktur itu kan terasa sakit sekali, tapi kalau kalau gula darahnya tinggi itu kan nggak kerasa, hanya lemes ya dok ya, hanya lemes ya dokter Umi terus kadang diabaikan terus gula darahnya tidak terkontrol. Tadi kan seperti tadi disampaikan dokter Umi, perjalanan komplikasinya terus berlanjut. Nah tahu-tahu nanti kena misalkan kena di ginjal, kena di mata, seperti itu ya. Nah pengaturan makanan di sini bertujuan untuk mencegah hal tersebut salah satunya. Oh iya, seperti itu berarti pencegahannya ya. Iya, pengaturan ini sebenarnya kita masih bisa makan makanan seperti kita, tidak terkena penyakit diabetes ya, hanya lebih diatur lagi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Untuk menghafalkannya gampang dok. 3J. Wih, 3J tuh sahabat sehat. Apakah itu? 1J-nya itu. 1J-nya. Betul. 1J-nya adalah jenisnya. Jenisnya tuh sahabat sehat. Kita harus tahu jenis-jenis bahan makanan apa yang diperbolehkan atau dianjurkan. Tahu jenis bahan makanan apa yang dihindari. Yang J kedua, jumlahnya. Sahabat sehat. Sudah tahu makan nasi itu ternyata boleh loh, tetapi jumlahnya harus tepat. Jadi bukan satu bakul ya dimakan terus. Betul. Ya. Paling setengah piring. Kok saya boleh makan nasi kok? Ternyata makannya banyak sekali. Nah itu tidak boleh, berarti jumlahnya nggak sesuai ya Mbak Sih ya. Nah J yang ketiga adalah jadwalnya. Berarti jadwalnya jadwal makannya harus teratur. Setiap hari harus konsisten di dalam makan setiap hari yang dikonsumsi ya Mbak Sih ya. Makan pagi, makan siang, makan malam atau sore, usahakan setiap hari jamnya sama. Tepat ya. Misalnya makan pagi jam 7 ya jam 7, siang jam 12 ya jam 12. Jadi nggak boleh kelewat jam ya Mbak Sih ya. Betul. Iya. Gitu, berarti sahabat sehat itu pengaturan makanan itu terdiri dari 3J ya Mbak Sih ya. Jenisnya, jumlahnya dan jadwalnya. Seperti itu ya Mbak. Nah, makanan atau minuman yang perlu dihindari seorang penderita diabetes atau sakit gula itu apa sih Mbak Sih? Berarti kita bicara tentang jenisnya ya. Iya Mbak Sih. Yang perlu dihindari terutama yang sudah pasti gula ya. Pasti gula ya. Gula sederhana seperti gula pasir, gula kelapa atau gula merah ya. Gula aren ya, namanya gula aren. Kemudian madu ya. Itu sebaiknya kita hindari. Betul, kita jangan konsumsi. Jangan ya. Terus juga hasil olahannya, misalkan sirup terbuat dari gula pasir ya. Sirup ya, termasuk gula pasir. Tuh, gak boleh. Tapi maaf Mbak Sih, ini ada sirup yang mungkin rendah kalori ya. Itu apakah boleh Mbak Sih? Boleh. Sesuai dengan yang dianjurkan saja, tapi tidak berlebihan. Oh iya, tuh sahabat sehat. Berarti itu gula-gulaan ya. Iya, termasuk makanan yang dibuat dengan gula.
Oh iya. Dodol, permen. Dodol, permen. Waci, terus apa lagi Iya, ya? dodol, permen. Waduh, makanan enak-enak nih ya. Kik. Oh, Gulanya tinggi. kik ya, ini bolu ya. Kik itu ada alias bolu ya. Jadi intinya makanan manis-manis ya. Betul, Jadi iya. sahabat sehat itu tidak boleh makanan yang Terus manis. yang perlu dibatasi lagi Iya. adalah makanan yang tinggi lemak. Tinggi lemak. Betul. Oh ya. Iya. Karena apa? Karena kita sedang menjaga supaya tidak terjadi kelebihan berat badan. Oh, seperti itu ya. Mungkin coklat ya. Coklat. Itu tinggi lemak Ada enggak? gulanya. Gulanya ya. Itu sahabat sehat, jadi gula pasir pokoknya yang mengandung manis ya, Mbak Iya, Asi ya, itu tidak boleh dihindari ya. Kalau seicip dua icip gitu. Seicipnya seberapa, dokter? Iya iya iya. Ya, terima kasih Mbak Asi. Ini ada bahan makanan apa saja sih yang harus dikurangi penderita Iya, diabetes? seperti Seperti itu tadi, sama ya, iya. intinya ya, Bahan dari makanan yang banyak mengandung gula ya. gula murni terutama Iya. ya. Gula sederhana maksud saya, Iya. seperti gula pasir, Iya. kemudian gula kelapa, Iya. itu. Mhm. Kemudian makanan-makanan yang terbuat dari bahan tersebut, Iya. termasuk juga minuman. Iya. Kemudian makanan-makanan yang berlemak, Iya. makanan-makanan yang tinggi natrium Oh, atau iya, tinggi iya. garam. Berarti yang Itu yang harus dihindari. harus dihindari ya, Betul. makanan berlemak, Iya. tinggi garam, sama terlalu banyak mengandung gula. Nah, berapa kali sih penderita diabetes itu harus makan dalam waktu sehari? Tetap sama seperti biasanya. 3 kali ya? sehari, Ya. dengan selingan 2 sampai 3 kali. Berarti selingannya 2 atau Sampai 3 kali ya, Iya, maksimal. tergantung dari berat badan. Kalau Iya. selingannya tuh bagusnya apa ya untuk penyakit gula atau diabetes? Itu selingannya apa tuh? Selingan bisa diberikan susu khusus Susu. untuk diabetes, Ya, atau mungkin buah, buah. ya, atau mungkin bisa umbi. Oh, ubi boleh ya. Iya, Contohnya boleh, berarti iya. singkong ya, Betul. ketela ya. Oh, Tapi tetap seperti itu. sesuai dengan porsi, Takarannya karena ya, kita ya. prinsipnya 3J itu. 3J tuh Iya, ingat 3J. jumlahnya. Iya, nanti akan dijelaskan iya, oleh ahli iya, gizi berapa sih porsi untuk Iya. ibu iya. atau bapak yang pas. Untuk penyakitnya Betul. ya, untuk sakit Iya. gula ya. Nah, ini kan kitanya orang Indonesia nih ceritanya, Asia Iya. ya. Kita sering datang ke kondangan ceritanya Mbak Asi. Nah, ini kan orang sakit diabetes senang banget nih kalau suruh datang ke kondangan. Pertama, makanan sangat banyak ya. Iya. Pasti dia seneng ambil ini, ambil ini. Nah, itu bagaimana tuh caranya buat Betul. orang sakit diabetes agar tidak misalnya kalap melihat makanan yang enak-enak. Nah, itu gimana tuh Mbak Asi? Iya. Mungkin bisa menjelaskan ke sahabat sehat? Iya. Heeh. Ya, jadi memang kondangan itu kan kadang memang terjadi hal-hal seperti itu ya. Kita kalap untuk makan, Kalap untuk makan, lupa. ya. Tapi ya itu, kalau mau sehat, Iya. tetap kita harus membatasi untuk makanan kita. Dalam artian kalau kita sedang menderita diabetes, Iya. gitu ya. Bagi penderita diabetes tetap harus diingat Iya. prinsip 3J itu. Untuk makan nasi silahkan, tetapi jumlahnya seberapa? Misalkan sudah diporsikan, sudah dikonsultasikan dengan ahli gizinya, kalau untuk makan sekali makan jumlahnya 100 gram. 100 gram itu kalau kita ngukur itu pakai gelas belimbing itu ya dokter ya. Iya. Pakai gelas belimbing itu sekitar 3/4 gelas belimbing. Tetapi pemasukannya tidak di bahasa Jawanya itu ditenet-tenet itu. Nggak ditekan. Oh, Iya, kepek-kepek ya. betul. Jadi Ya. kalau kita pakai sendok itu bisa sekitar 5 sampai 7 sendok. 5 sampai 7 sendok ya. Itu sekali makan. Iya. Kemudian kita ngambil lauknya, jangan semuanya diambil. Lauknya yang diambil ya salah satu. Apakah bisa? Lauknya Iya, ambil iya, iya. satu dengan Iya, iya. porsi, Iya, iya. kalau lauk hewani Iya, ya iya. 50 gram. Iya, iya, iya. Nabati juga sama 50 Iya. gram. Jangan ada daging ayam, daging kambing, daging ada Daging lainnya. Semuanya Iya, diambil. iya. 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 Seperti itu. Seperti itu, ya. Iya, Mbak Nabati Asih. ada juga sama seperti Sama itu. ya, Mbak Ambil Asih ya. 50 gram. Kalau misalkan pakai sendok itu, kalau tempe dibikin sambal goreng atau apa itu ya, itu ya sekitar 2 sendok.
2 sendok sahabat saya. 2 sendok. Sepertinya mungkin kan. Iya, terima kasih Mbak Asi. Sayur bisa lebih fleksibel. Oh iya, lebih fleksibel ya. Memang untuk sayur kita harus melihat ada golongan sayur yang boleh dimakan banyak, boleh yang bebas itu ya, atau yang harus dibatasi. Memang ada jenis-jenisnya. Nanti kalau mau tahu lebih komplit bisa minta dijelaskan sama buah-buahan juga ya. Nah, ini Dokter Umi terkait dengan kondangan nih ya, Dokter Umi ya. Seorang penderita diabetes atau sakit gula biasanya kan kalau kondangan itu kalap, terus minum obat, suntik insulin, selesai. Itu gimana Dokter Umi? Apakah bisa seperti itu? Iya, sebenarnya harus ingat ya. Ingat diri. Harus sadar ya. Iya, boleh, cuman kan ya tadi itu seperti yang dijelaskan sama Bu Asi, porsinya. Porsinya ya. Ya sekedar nyicip aja nggak apa-apa. Cuman kalau nyicip berapa sih? Nyicip kan bukan satu porsi. Nyicip satu-satu. enggak. Kan enggak itu pasti kan berarti gimana tuh Dok? Misalnya dengan dia sudah kebablasan makannya banyak terus siap-siap gulanya tinggi. Nah itu gimana dokter untuk penjaminan dari obat yang diminum sama suntikan insulin itu dokter? Iya sebenarnya jeleknya di sini ya, kontrol gula itu bagusnya stabil gulanya itu stabil ya, gulanya. Tidak kadang tinggi pas lagi tinggi banget nanti saya nanti kan nggak makan. Itu menyebabkan kendali gulanya jelek. Jadi ada parameter namanya HbA1c itu menggambarkan rata-rata gula darah dalam waktu 3 bulan. Nanti nggak akan tercapai targetnya. Jadi ketika kita kondangan ya, saya kan misalnya sakit gula, jadi harus ini juga menjaga ya dokter ya, porsi dari makanan yang dimakan ya dokter ya. Apa bolehnya? Iya. Jadi bukan jaminan ya setelah makanan kekalapan itu dan kebablasan itu belum menjamin ya dok ya. Nah itu sahabat sehat hati-hati. Terus ini pasti kan ada jeritan hatinya penderita ini ya yang punya penyakit gula pasti ngomong gini. Berarti saya nggak boleh makan apa-apa dong nih. Udah dilihat 3J, terus saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini gimana nih saya hidupnya, saya bagaikan gimana susah nanti mau makan. Itu mungkin Dokter Umi atau Mbak Asi bisa menjelaskan sedikit ke sahabat sehat. Mungkin penderita, maaf ya sahabat sehat ini mungkin ada salah satu yang penderita sakit gula atau diabetes itu kan pasti dia ngerasa seperti itu. Makanan selalu dibatasi, terus saya nggak boleh ini nggak boleh itu, terus akhirnya maaf dia jadi nyuri-nyuri ya makanan nggak tahu lah biarin aja lah nanti sekali-sekali gulanya tinggi nanti kan juga gulanya rendah. Itu mungkin ada saran dari mungkin Mbak Asi atau Dokter Umi dalam hal ini misalnya ada seperti itu. Mungkin banyak ya Dokter Umi ya. Kalau dari saya sih gimana dok solusinya biar nggak ngerasa dia terjepit dengan masalah makanan. Penderita diabetes ya dok tetap bisa makan ini ya, maksudnya tidak terus nggak boleh ini sama sekali nggak boleh ya seperti yang telah dijelaskan tadi 3J-nya itu 3J itu ya dok ya. Jadi tetap ya harus ya penderita diabetes itu nggak makan dok tapi harus diatur, jadi tidak boleh terlalu kurus karena tidak mau makan ini itu takut gulanya tinggi. Saya gulanya normal terus, tapi memang saya nggak makan dok. Kayak gitu. Kadang-kadang itu jelek juga. Kurang bagus ya dokter ya. Jadi tetap berat badannya itu harus berat badan yang ideal. Yang ideal ya dokter ya. Kalau gemuk ya mengurangi kalori. Kalau kurus ya menambah kalori. Nah kalau dengan menambah kalori, tapi saya kalau makan makan sesuai porsi gulanya tinggi ya itulah itu gimana, saatnya olahraganya bagaimana. Terus kalau misalnya belum mencapai target ya harus dibantu harus ya. Yang penting mencapai berat badan ideal dulu. Nah untuk mungkin usia 40-50 masih bisa melakukan sepeda tuh dan lain-lain, mungkin 60-70 itu exercise apa dok atau olahraga apa yang mungkin yang aman untuk penyakit gula biar kan itu aerobik ya. Kalau mereka mungkin sulit ya untuk aerobik ya. Kalau berenang juga maaf ya. Orang-orang enggak semuanya. Gimana dok? Mungkin ada saran. Kalau lansia ya berarti. Lansia itu memang target kendali gulanya tidak terlalu ketat. Dokter. Jadi untuk olahraganya ya kan sekarang ada senam lansia. Dokter ya. Bisa ya dokter ya dilakukan itu. Mungkin dari Mbak Asi mungkin untuk saran ke sahabat sehat
mengenai makanan yang mungkin saat kondangan atau dan lain-lain akhirnya dia gula tinggi atau dia merasa wah saya dibatasin banget, mungkin ada saran mungkin Mbak Asi buat sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman ya? Iya, memang beberapa pasien diabetes itu kadang merasa kalau sudah kena diabetes makannya jadi susah, padahal tidak seperti itu. Iya. Yang perlu dipahami di sini bahwa makan itu hanya diatur saja. Diatur ya, Mbak Asi ya. Dari 3J itu, misalkan kita melihat jenisnya, antara jenis yang dibatasi dengan yang tidak dibatasi masih banyak yang tidak dibatasi. Oh iya, gitu ya, jenisnya masih banyak yang boleh. Yang dibatasi kan hanya yang mengandung gula sederhana, gula, ya? Seperti yang lainnya masih bisa. Kemudian kita hanya membatasi di porsi. Ya. Kalau tadinya porsinya sekarang mulai diatur berapa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebenarnya untuk makan itu masih sama seperti biasanya. Intinya direm ya. Betul. Hanya nggak boleh digas terus ya. Kebanyakan sekarang dikurangi. Kalau jenisnya masih bisa kok. Saya nggak bisa minum kolak lagi deh. Bisa. Oh bisa. Sekarang banyak orang jual gula-gula yang diet. Kalorinya rendah ya. Ada gula kelapa diet sudah ada yang Mbak Asi betul, ada santan diet. Sahabat sehat, sebentar lagi mau bulan puasa ini ya. Jadi ada beberapa yang jenis makanan bisa diolah ya, mungkin ada gula yang untuk diet ya, terus kelapa sama gula merahnya juga kayaknya ada yang rendah kalori ya seperti itu. Ada kecapnya juga yang diet ada. Jadi masih bisa menikmati makanan-makanan seperti yang dulu dikonsumsi. Hanya saja sekarang dimodifikasi di dalam pengolahannya. Diganti dengan yang lebih aman untuk gula darah. Untuk gula darahnya ya. Terima kasih Mbak Asi. Wah, sangat ini ya. Hanya mengatur di porsi. Oh iya, porsinya berat mungkin ya. Berat ya, berat. Harus mulai sedikit-sedikit dikurangi. Tapi kalau untuk jenis-jenisnya masih bisa. Masih boleh ya Mbak Asi ya. Jadi intinya hanya perbedaan ini aja bahannya ya, yang mungkin yang sudah biasanya gula pasir biasa, kita ada gula khusus itu aja ya Mbak Asi ya. Seperti itu sahabat sehat ya. Oh ya, ini ada pertanyaan nih untuk Dokter Umi dari Wawan Haryo ya. Assalamualaikum dokter, dulu saya madu mania nih ceritanya, tapi setelah tahu kalau gula darah saya tinggi, saya berhenti total minum madu karena banyak yang mengatakan gula darah saya tinggi karena kebanyakan minum madu. Apakah penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi madu? Akhirnya kembali lagi ke tadi cerita kita dan pertanyaan kita, gimana tuh Dokter Umi? Madu. Iya, madu memang termasuk manis ya Dok? Manis ya. Manis ya. Jadi kita minum 3 sendok madu itu seperti makan 1 porsi. Oh gitu ya. Jadi 3 sendok ya Dok ya? Iya, 3 sendok. 3 sendok madu itu bagaikan makan 1 porsi berarti. Iya, jadi menggantikan kalori makan 1 porsi. Jadi ya memang harus dikurangi. Kalau misalnya mau minum madu ya jangan terlalu banyak. Jadi mengurangi porsi makanan yang lain. Jadi kan intinya ini prinsip madu, makan pada penderita diabetes itu kan porsinya. Porsinya ya Dokter ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kalori. Oh iya. Saya misalnya porsi makannya pagi segini, tapi saya mau minum madu, berarti harus mengurangi dari madu yang diminum dari ya. Mengurangi porsi makannya Porsi kalau makannya. makan madu. Berarti boleh makan madu tapi mengurangi makanan yang lain. Kalau nggak makan madu, jadi boleh hitungan kalorinya sehari itu yang diketatkan ya, maksudnya. Yang diketatkan ya. Misalnya kan nanti dihitung kebutuhan kalori sehari berapa. Misalnya 1.500. Penderita yang agak gemuk. Ya berarti nanti kalau misalnya tambah madu, porsi makanan yang lain dikurangi kalau. Berarti mengurangi makanan yang lain ya. Apabila minum madu tuh ya. Tidak sudah makan 1 porsi tambah madu lagi. Namanya bertambah terus itu gulanya. Ya ini ya Pak Wawan Harjo ya. Jadi itu penjelasan dari Dokter Umi. Jadi mengurangi makanan yang lain apabila minum madu ya, Dokter ya. Ini dari Firman Lukmana. Halo Dok. Saya mau tanya, ayah saya kan punya diabetes dan sekarang ini
sedang mengeluh gatal-gatal di badannya, ya. Apakah ini efek atau pengaruh dari penyakit diabetes? Terima kasih dokter. Ya. Gimana dokter Umi? Ya, itu tadi salah satu komplikasi dari gula kan mikroangiopati. Salah satunya adalah neuropati. Jadi di saraf-saraf tepinya. Terus kemudian pada penderita diabetes itu juga cenderung kulitnya kering. Kulitnya kering ya? Ya, kalau sudah terjadi neuropati itu kulitnya kering, jadi sangat mudah gatal-gatal. Ya, memang bisa jadi itu merupakan salah satu bagian dari gejala diabetes, tapi juga bisa merupakan salah satu komplikasi. Harus dievaluasi juga fungsi ginjalnya, apakah masih normal. Jadi harus jangan-jangan ini karena ada gangguan fungsi ginjal sebagai komplikasi DM-nya. Karena gatalnya itu ya dokter ya. Berarti untuk Firman Lukmana mungkin ini gejala mikroangiopati ya dok ya untuk diabetesnya, sehingga kulitnya kering. Nah bisa dicek untuk fungsi ginjalnya ya. Jadi ini nanti kalau pas saat kontrol mungkin bisa untuk melakukan pengecekan gitu ya. Cukup. Dari Ida Rumana, dok, saya mau tanya, ayah saya punya penyakit diabetes dan kakinya membengkak. Itu penyebabnya apa dan cara menyembuhkannya bagaimana dok itu? Jadi dia punya sakit diabetes bapaknya atau ayahnya, kakinya bengkak nih dokter Umi. Nah itu gimana cara pencegahnya? Ya ada beberapa kemungkinan ya, karena kita tidak tahu data-data yang lainnya. Kalau pada penderita diabetes, apalagi yang sudah lama, memang kita harus waspada komplikasi yang terjadi. Ginjal, jantung, biasanya kardiomiopati, atau karena terlalu mengurangi porsi protein sehingga terjadi kurang protein atau hipoalbuminemia juga bisa. Jadi memang kalau sudah bengkak ya harus dievaluasi, coba konsultasikan ke dokter yang merawat. Perlu dilakukan pemeriksaan tambahannya gitu. Berarti ini mungkin dari komplikasi sakit gulanya ya dokter atau diabetesnya, jadi harus atau periksa yang lain ya untuk melihat dievaluasi dengan dokter yang merawat ya dokter ya. Jadi bisa ketahuan apa penyebabnya. Ya ini ada satu lagi Aruniawati, dokter, maaf, apa anak-anak bisa juga terkena diabetes? Bagaimana cara mencegah anak-anak yang suka makanan dan minuman manis tapi nggak doyan nasi dok? Mohon tipsnya dan saran dokter, terima kasih. Ya, anak-anak bisa mungkin ya tadi untuk diabetes tipe 1 biasanya karena gangguan mungkin autoimun atau idiopati. Nah itu bisa terjadi, bisa menderita penyakit diabetes. Nah tetapi mungkin kalau anak-anak yang suka makan makanan manis itu resikonya menjadi obes ya, obesitas atau kegendutan berat badan berlebih, yang itu menjadi faktor resiko terjadinya diabetes nanti usia dewasa. Usia dewasa ya dokter ya. Kan, obesitas itu salah satu faktor resikonya dokter ya. Diabetes tipe 2. Mungkin dari Bu Asih ini. Bu Aruniawati ya. Untuk ini mungkin dari cara makanan untuk anak-anak. Mungkin dari Mbak Asih gimana? Lebih berpengalaman. Kalau anak-anak memang seringnya suka jajan gitu ya, jajannya yang manis-manis terus makannya nggak mau gitu ya. Nah sebenarnya untuk makan nasi itu nggak harus. Nasi kan hanya salah satu jenis karbohidrat. Kalau tidak suka nasi, kita gunakan karbohidrat yang lain. Karbohidrat yang lain banyak. Misalkan kita bisa pakai sukanya mungkin jagung dibikin apa bisa. Jasuke lah boleh. Jasuke ya. Kemudian bisa diganti yang lain, kentang bisa dibikin olahan-olahan yang lain juga. Selain kentang mungkin umbi-umbian yang lain. Kemudian juga roti juga masih bisa, mie atau pasta masih bisa. Mie boleh ya? Boleh untuk mengganti. Ini mie super mie paling biasa. Nanti diomongin pasti. Ini makannya mie. Berarti itu mie boleh, mie instan. Mie hanya sebagai pengganti karbohidrat. Ini keburu tiap hari ya. Kalau mie itu kan mie sudah komplit dengan bumbu. Tuh sahabat sehat ya. Jadi ini menurut Mbak Asih, ahli gizi RSUD Dr. Sudiman, memang ini makanan bisa diganti ya, nggak harus nasi. Jadi ada jagung, ada umbi-umbian, ada mie lah. Mie ini bukan mie super mie ya atau instan, mie instan, tapi mie yang asli pasar ya. Mie asli pasar.
Iya, nanti memang dibuat untuk bikin jangan mie. lupa selalu menceritakan buah dan sayur. Oh, pada buah dan makanan. sayur ya. Nah, anak-anak susah ini makan Itu, sayuran karena dan memang buah tidak itu. dibiasakan. Ya tuh dibiasakan dari usia di bawah mungkin Iya. 1 tahun atau 1 tahun ya. Oh ya, nah itu seperti itu Bu Aruniawati. Ini ada pertanyaan lagi ya Dokter Umi. Dari Rukiah BK Herba, bagaimana penyebab diabetes? Apakah pasien dengan penyandang diabetes pasti ginjal akan rusak? Apakah diabetes bisa disembuhkan dengan tuntas? Sepertinya ini pertanyaan ini ya berulang. Mungkin bisa memang diulang itu lagi, banyak maaf Dokter ditanyakan Umi ya. Tadi seperti yang sudah kita ya, Dokter sampaikan, Umi, ya. penyebabnya tergantung tipenya ya. Tapi Tergantung seringnya tipe ya Dokter ya. kalau pada pasien dewasa ya seringnya karena resistensi insulin. Jadi fungsi hormon insulin yang sudah tidak maksimal, atau bisa juga karena memang produksinya yang terganggu, mungkin karena gangguan di kelenjar pankreasnya. Kelenjar pankreasnya Dokter ya. Berarti intinya untuk diabetes itu sendiri ya pasti penyebabnya yang tadi ya. Jadi memang karena ginjalnya pasti akan rusak ya kalau apabila gulanya juga naik turun ya Dokter ya. Tidak terkontrol, Iya. salah satu komplikasinya memang bisa menjadi gagal ginjal. Bisa menjadi gagal ginjal Dokter ya. Tapi tidak semuanya. Kalau misalnya baik ya, Iya. insya Allah mudah-mudahan sih Insya Allah harapannya ya, mudah-mudahan tidak sehat menjadi terus gagal ya. ginjal. Ya. Nah itu seperti itu ya untuk Rukiah Beckham Herba. Seperti itu Dokter. Nah saya terima kasih nih atas kedatangan Dokter Umi ya, Mbak Asi ya, pada hari ini di Sudirman Podcast ya. Mungkin Dokter Umi bisa memberikan pesan untuk sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Ya, untuk sahabat sehat ya. Gimana tuh Dokter? Ya, untuk tema kali ini kan tentang diabetes dan komplikasinya. Mungkin sahabat sehat ingin tahu nih sebenarnya pada gimana Dokter? kondisi seperti ini kita biasakan hidup sehat sih ya. Hidup sehat itu sehat. yang ya kita makannya seperti apa, kemudian dibarengi dengan exercise atau latihan atau olahraga ya Dokter ya. Iya. Juga untuk penderita diabetes. Iya. Nah, kalau sudah dengan seperti itu misalnya kok ya kena penyakit gula ya, monggo dikonsultasikan kemungkinan apakah perlu tambahan terapi, apakah perlu konsultasi mengenai apa makanan yang biasa dimakan sehari-hari biar lebih jelas untuk penderita. Sahabat sehat jadi harus Yang tahu penting dulu ya. untuk sahabat sehat yang mungkin ada saudara atau memang menderita sakit gula ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, ikhtiar ya, melakukan apa-apa yang sudah dianjurkan gitu ya. Berarti intinya untuk diabetes itu sendiri bisa dikendalikan oleh makanan, mungkin obat ya, dengan olahraga ya Dokter ya. Tetap semangat ya sahabat sehat. Mungkin dari Mbak Asi untuk memberikan pesan kepada sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, makanan apa mungkin. Kalau kita sayang badan kita, jangan terlalu memanjakan lidah kita. Itu kuncinya. Jangan terlalu memanjakan gitu ya. Iya. Berarti intinya kalau sayang dengan badan kita harus tidak memanjakan lidah kita untuk memakan yang enak. Jadi cukup makan yang biasa-biasa aja ya, yang bergizi. Tetap terapkan pola gizi seimbang. Dalam satu hari makan kita harus ada karbohidratnya, harus ada protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi dalam satu piring nasi, satu piring hidangan ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada buah seperti itu. Berarti ini yang pasar 5 sempurna ya. Gizi seimbang jangan lupa. Nah, seperti itu ya sahabat sehat. Ya, untuk pelayanan klinik penyakit dalam untuk Dokter Imbar, kita mempunyai 4 dokter spesialis penyakit dalam ya. Pertama Dokter Imbar Sudarsono, itu hari untuk kliniknya Senin, Rabu dan Kamis. Dokter Gularso Selasa, Kamis dan Jumat.
Dokter Hayati Senin, Rabu dan Sabtu, dan Dokter Umi Selasa, Jumat, Sabtu ya dokter ya. Ya, bila mana sahabat sehat ingin memeriksakan diri, kok saya terasa kurus badannya atau mungkin makan terus lemas ya, silahkan untuk memeriksakan diri ke klinik penyakit dalam. Ini Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai selesai ya sahabat sehat ya. Kalau 9 untuk polinya bukannya ya dokter Umi ya. Kalau untuk konsultasi gizi itu setiap hari sahabat sehat ya. Mungkin nanti bisa ketemu sama Ibu Asi Handayani ya untuk menanyakan makanan apa yang harus dikonsumsi ya Mbak Asi ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui info-info RSUD Dr. Sudirman, sahabat sehat Dr. Sudirman bisa memfollow Facebook, Instagram, dan website RSUD Dr. Sudirman. Jangan lupa like dan subscribe RSUD Dr. Sudirman YouTube-nya dengan moto RSUD Dr. Sudirman, senyum, sigap, empati, nyaman, yakin, unggul, dan memuaskan. Sehat, semangat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.